Dimulai Ustaz Lutfi. Baik, Ustaz. Baik, para jemaah, insya Allah kita akan mulai kajian virtual kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kegiatan majelis subuh virtual yang alhamdulillah rutin dilaksanakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya insya Allah. Baik, para jemaah majelis subuh virtual yang dirahmati oleh Allah, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama murojaah terlebih dahulu salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تصديق صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawalinya kegiatan kita pada hari ini dengan murojaah surat Al-Zalzalah, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah para jamaah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz guru kita semua, yaitu Ustadz Zufar Bawazir LCM SOS, yang insya Allah hari ini beliau akan membahas bertepatan dengan momentum Isra Miraj tentang pilar salat dan perbaikan akhlak. Untuk itu, para jemaah dipersilakan untuk menyiapkan buku catatannya. Insya Allah nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Kemudian bagi para jemaah yang ingin bersedekah subuh, insya Allah kami fasilitasi dengan gerakan sedekah subuh oleh Laznas Al-Irsyad yang ada di pamflet. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana antum dan teman-teman di PC Al-Irsyad Kota Bandung? Insya Allah dalam keadaan sehat juga Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya Allah selama 45 menit ke depan, Ustaz akan memberikan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan bagi para jemaah, bisa menyebarluaskan informasi ini. Setiap Sabtu pagi, insya Allah ada kajian rutin yang diselenggarakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja simak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini di ruang virtual subuh yang diselenggarakan oleh PC Al-Irsyad Kota Bandung, Lajnah dakwahnya. Ini perlu kita syukuri karena dengannya kita bisa bersilaturahim dan bisa bertukar pikiran, berbagi ilmu, ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang terus berlangsung ya, dan semuanya dimudahkan oleh Allah sehingga kita mendapatkan selalu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk perjalanan kita menuju akhirat dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Saudara-saudaraku, para peserta di ruang Zoom ini yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dalam suasana memperingati perjalanan Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana sedang berkabung ya setelah kematian seorang yang selama ini memberikan dukungan dan pembelaan dalam dakwah beliau, yaitu paman beliau Abu Talib. Kemudian kematian, wafatnya istri beliau yang selama ini mendukung beliau dengan dukungan yang luar biasa dari segi harta dan ya dukungan-dukungan secara psikologis ya, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, ini disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk menguatkan beliau ya, setelah beliau dalam keadaan seperti itu di tengah kungkungan masyarakat Quraisy yang menekan ya, semakin menunjukkan tekanannya, apalagi sudah gak ada Abu Talib yang membelanya. Nah, ini merupakan sesuatu yang berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah perjalankanlah beliau menuju ya, langit ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang di atas kekuasaan kemampuan manusia. Maka Allah perjalankan beliau. Yang ini kita bisa lihat dalam firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina untuk yang kami berkahi sekitarnya. Sekitar Al-Masjidil Aqsa itu penuh dengan keberkahan. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan, menampakkan, melihatkan kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami.
Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi perjalanan itu sendiri terjadi di malam hari dari Al-Masjidil Haram. Ya, Nabi dijemput oleh Jibril dengan kendaraan buraq yang dinaiki oleh Rasulullah SAW menuju ke Al-Masjidil Aqsa, ke tanah yang diberkahi, penuh keberkahan. Apa keberkahannya? Di sana banyak rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak tertumpah darah para syuhada, ya. Bahkan nabi-nabi pun banyak yang dibunuh di sana. Nah, ini adalah semakin banyak darah-darah perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, semakin berkah tanah itu. Maka kalau sekarang kita menyaksikan, ya, genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Gaza di Palestina, ini adalah merupakan sesuatu yang bukan kehinaan bagi Islam. Ini adalah kebanggaan karena semakin banyak darah orang-orang berjuang di jalan Allah, semakin menunjukkan tanah itu mendapatkan keberkahan. Namun demikian, tetap sebagai insan, apalagi sebagai muslim, bersaudara, kita harus mencegah terjadinya genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel ini, sehingga tanah Palestina kembali merdeka seperti semula dan penjajah Zionis Israel, ya, hengkang dari Palestina. Maka perjalanan Isra, yaitu di malam hari Rasulullah SAW sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa. Maka kemudian Rasulullah SAW sholat, ya, mengimami para nabi. Ya. Rasulullah menjadi imamnya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Allah mudah untuk menghadirkan ruh-ruh para nabi itu untuk hadir dan menjadi makmum sholat bagi Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pada akhirnya semua nabi-nabi itu adalah, ya, mereka bersaudara, mereka sama-sama berdakwah di jalan Allah, mereka sama-sama sebagai kaum muslimin, dan nanti di antara tanda akhir zaman turunnya Nabi Isa adalah bukan dengan membawa syariat beliau yang dahulu, tapi beliau mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahwa dengan perjalanan ini, ketika diperjalankan, diangkat dari Al-Masjidil Haram, ya, menunggangi buraq, Nabi semakin ke atas, semakin ke atas, semakin terlihat Makkah itu kecil. Dan di luar Makkah ada bumi yang sangat luas, yang itu adalah menjadi, ya, lahan dakwah yang harus dijalani oleh Rasulullah SAW. Nah, dari sini Rasulullah sudah mendapatkan kekuatan untuk bertekad semakin mengokohkan diri berdakwah di jalan Allah, karena, ya, yang akan diberikan nilai-nilai Islam itu bukan hanya, ya, di Mekah saja, tapi seluruh dunia. Nah, maka inilah kemudian yang menguatkan Nabi SAW untuk melaksanakan dakwah. Ya, melihat ternyata Mekah itu kecil, Abu Jahal itu kecil, Umayyah kecil, dan orang-orang yang memusuhi Islam itu adalah kecil semuanya.
Ya, seperti kalau kita naik pesawat semakin tinggi, maka tempat kita itu semakin terlihat kecil. Ya, kota kita semakin kecil, negeri kita semakin kecil, itu semakin ke atas. Begitulah Rasulullah SAW ditampakkan linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Lalu kemudian dari Al-Masjidil Aqsa, setelah Rasulullah mengalami pembersihan kedua kalinya di jantungnya yang dibongkar oleh malaikat untuk mengambil bagian, ya, godaan setan, ya, di jantung kita itu ada satu hal yang menyebabkan setan bisa berpotensi untuk menggoda kita. Tapi Rasulullah SAW telah, ya, mengalami pembersihan dari hal tersebut. Ya. Ketika dulu kecil dalam pemeliharaan, ya, As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah, eh, kemudian ketika mau di mi'rajkan. Nah, setelah bersih mau menghadap Allah dalam keadaan bersih, ya berangkatlah dengan buraq tersebut diantar oleh Jibril sampai, ya, menuju langit, ya, yang pertama, kemudian, ya, mendapati di sana ada nabi-nabi yang ditemui, ya, kemudian eh, sampai ke langit yang ketujuh, ya. Jadi di langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, ya, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah satu tempat, ya, tempat ibadah para malaikat. Ya, malaikat itu tugasnya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kita manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jadi tugas kita beribadah, tugasnya jin beribadah, tugas malaikat beribadah. Dalam ayat ini tidak disebut malaikat karena malaikat sudah tahu fungsinya dan beribadah semaksimal mungkin. Sedangkan manusia dan jin ini banyak yang tidak paham sehingga perlu diingatkan kembali bahwa diciptakan kalian itu adalah untuk beribadah kepadaku, kepada Allah, ya. Dan kemudian malaikat-malaikat ini beribadah kepada Allah semuanya dengan tugas-tugas yang mereka dapati itu. Baitul Ma'mur ini, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah sampai ke Baitul Ma'mur ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, itu adalah Al-Baitul Ma'mur. Apa itu Al-Baitul Ma'mur? Itu adalah tempat ibadahnya para malaikat. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la ya'udun. Masuk di dalamnya, di dalam Baitul Ma'mur setiap harinya 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Artinya yang sudah sholat beribadah di situ selama sehari, mereka keluar digantikan rombongan lain 70.000 untuk sholat. Keluar diganti 70.000, yang sudah pernah masuk tidak masuk lagi. Jadi malaikat itu bukan cuma 10, ya, tapi wah, miliaran atau triliunan, kita tidak tahu berapa jumlahnya, ya, banyak sekali, ya. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kemudian
di Sidratul Muntaha. Dan itulah batas Jibril mengantarkan Rasulullah, yang kata Jibril, kalau aku melewati batas itu, aku bisa terbakar. Maka pergilah engkau menghadap Allah. Berangkatlah Rasulullah SAW, ya. Dan di situ, di Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah menoleh melihat Jibril, beliau melihat untuk kedua kalinya Jibril dalam bentuknya yang asli, ya. Yang mana bentuk Jibril yang asli itu, ya, dengan memiliki 600 sayap. Masya Allah, ya. Satu sayap saja cukup untuk menghancurkan dunia ini. Kepret pakai satu sayap, habis kita semua, ya. Jangan macam-macam dengan sayap malaikat, ya. Bukan sayap-sayap kecil begitu, tapi sayapnya sayap besar-besar, ya. Nah, ini kedua kalinya. Dulu pernah Rasulullah melihat Jibril di Mekah ketika setelah terputusnya wahyu itu. Nah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di situ kemudian Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Subhanallah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menerima, ya, karena ini keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menerimanya, ya. Maka kemudian, ya, beliau selesai dari Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat ini, beliau turun, ya, kemudian sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, ya. Nah, ini dalam hal kebaikan, ya, seseorang boleh kepo gitu, ya. Nah, jangan kepo masalah-masalah duniawi, masalah-masalah yang enggak berarti, tapi untuk masalah akhirat, ya, seseorang boleh kepo, punya bertanya, ingin tahu, ya. Tapi ingin tahunya itu untuk kebaikan, bukan untuk bantah membantah, menjatuhkan, ya, ya, menghilangkan ukhuwah, bukan, ya. Maka kemudian ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, apa yang engkau dapat tugas dari Allah? Ini pasti ada ini tugas, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, saya mendapat tugas berupa sholat, ya, 50 waktu. 50 waktu. Saya sudah pengalaman, wahai Muhammad. Saya dengan kaum saya, ya, itu nggak bisa, berat, ya. Mintalah keringanan kepada Allah, ya, untuk dikurangi. Maka Rasulullah diantar kembali menuju kepada Allah, ya. Beliau kemudian mengadukan hal tersebut. Kalau Rasulullah sih menerima, ya. Tadi dikasih 50 menerima, tapi kemudian diingatkan oleh Nabi Musa bahwa umatmu tidak kuat, ya. Nah, Rasulullah karena sayang sama umatnya, ya, minta keringanan, bukan karena beliau sendiri, ya. Maka Allah memberi keringanan dengan mengurangi 10, jadi 40, ya. Turun lagi ketemu Nabi Musa, ditanya lagi 40. Oh, 40 masih berat buat umatmu, ya. Mintalah dikurangi. Nah, begitulah sampai kemudian tinggal 5. Ketika turun oleh Nabi Musa ditanya bagaimana, ya, ya, sudah tinggal 5. Oh, nanti, ya, berat umatmu, mintalah dikurangi lagi, ya. Nabi Musa masih menyarankan untuk kembali untuk dikurangi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak, wahai saudaraku Musa, aku tidak akan minta dikurangi lagi. Saya yakin umat saya kuat, ya, mampu melaksanakan yang 5 waktu ini. Saya sudah malu, ya, balak-balik menghadap kepada Allah. Saya menerima yang 5 waktu, insya Allah umat saya kuat, ya.
Nah, itulah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, furidat alayya salawatu khamsina salatan thumma ju'ilat khamsan. Ya, diwajibkan, difardukan kepadaku sholat itu 50 waktu, kemudian dijadikan 5 saja. Ya, dan ketika Rasulullah sudah menerimanya, maka Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan turun. Ya, di situ terdengar suara bahwa itulah sholat yang 5 waktu dengan nilai 50 waktu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu itu bernilai 50 waktu. Karena seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Nah, jadi kita sholat 5 waktu, mendapat nilai 50 waktu. Subhanallah, ini kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, inilah pilar kita dalam ya berkaitan dengan kekuatan iman kita, ya, yaitu sholat. Ya. As-sholatu imaduddin, kata Nabi SAW. Sholat itu adalah tiangnya agama. Man aqamas sholata faqad aqamad din, wa man taraka faqad hadamad din. Siapa yang melaksanakan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Jadi meninggalkan sholat itu, jamaah sekalian, bukan cuma kerugian ya pada diri sendiri. Ini urusan gua mau sholat. Bukan. Meninggalkan sholat itu adalah merobohkan agama. Agama yang sudah dibangun dengan susah payah, perjuangan, darah yang tertumpahkan itu tidak sedikit. Kemudian orang dengan mudahnya mau merobohkan. Ini adalah kejahatan besar. Jadi meninggalkan sholat itu bukan urusan pribadi, tapi ini adalah kejahatan besar. Ya, jadi menjaga sholat itu menghargai Rasulullah SAW. Kalau orang bilang cinta pada Rasulullah, jagalah dengan sholat 5 waktu. Ya, kalau orang tidak sunnah, tidak sholat sunnah, tidak qiyamul lail, tidak duha, udah itu ya tidak jadi soal. Ya, jangan yang 5 waktu pun tidak dilaksanakan. Jangan nanti rame-rame sholat taraweh, tapi yang 5 waktu tidak dijaga. Jangan. Ya, 5 waktu ini sebagai kuncinya. Jangan mengejar yang lain-lain kalau 5 waktu ini tidak dijaga dengan baik. Dan mengabaikan yang 5 waktu ini berarti ya menghina Rasulullah, tidak menghargai Rasulullah yang telah berjuang untuk diringankan dari 50 menjadi 5. Nah, ya. Jadi ini perjuangan Rasulullah ya, sampai Rasulullah malu ya, naik turun, minta dikurangi. 5 juga tidak dikerjakan. Nah, ini sangat ya tega gitu ya terhadap Rasulullah SAW. Makanya kita itu harus selalu menjaga ya yang 5 waktu ini. Sebelum waktunya tiba kita sudah harus menyiapkan diri ya. Jangan misalnya subuh ya susah dibangun nih, susah disuruh untuk melaksanakan sholat ke masjid misalnya. Jangan ya, malamnya padahal dia habiskan ya untuk chatting ya, nonton, main game, macam-macam untuk dunia. Itu untuk hawa nafsu namanya, untuk hawa nafsunya ya. Sampai tidur kemalaman, subuh susah dibangunin. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah cara kerja yang salah ya.
Hidup ini bukan main-main. Hidup ini sementara dan untuk tujuan akhirat. Karena sudah terbukti semua yang ada di sekitar kita pada akhirnya harus mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kita tahu. Semuanya merasakan mati. Lah kita juga bakal mati. Lalu apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita? Minimal yang fardu-fardu, sholat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan sebulan, laksanakan ya. Ini adalah merupakan modal ya kita untuk masuk surga. Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar, ya. Perjanjian yang ada di antara kita dengan mereka, dengan kaum muslimin dengan orang non muslim adalah sholat, ya. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Nauzubillah min dzalik, ya. Walaupun dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah taala itu tidak langsung mengatakan orang itu kufur. Kalau dia mengakui kewajiban sholat, ya, mengakui kewajiban sholat, maka dia masih dalam keadaan beriman. Harus ditetapkan hukuman kepadanya, yaitu dihukum mati. Nggak sholat dihukum mati. Itu fatwanya Imam Syafi'i. Nah, tapi setelah itu disolatkan karena dia masih Muslim, haknya belum hilang. Ya. Tapi kalau Imam Ahmad ya langsung saja nggak sholat berarti kafir. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau dia masih mengakui sholat itu sebagai kewajiban, tapi dia tidak melaksanakan, dia tidak boleh dikeluarkan dari iman. Kecuali kalau dia tidak sholat itu ketika ditanya, dia mengatakan sholat nggak wajib, nah itu sudah kafir. Dibunuh sebagai orang kafir. Masyarul muslimin, para hadirin dan hadirat di majelis ilmu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini sangat penting. Salat ini adalah sesuatu yang akan ya membimbing kita menjadi orang berakhlak, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat seseorang itu adalah untuk memperbaiki dirinya, akhlaknya, ya. Karena Nabi SAW ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ini harus difahami. Bagaimana kalau orang itu kemudian sholat tapi akhlaknya nggak bagus? Sholat iya, korupsi iya. Sholat iya. Nah, ini berarti ada masalah dalam hal dirinya ketika menghadirkan diri untuk sholat itu, dia belum memahami bahwa dia menghadap Allah, bahwa dia akan ditanya oleh Allah. Selesai sholat ini terus berada dalam pertanyaan-pertanyaan yang harus disiapkan dalam menghadap kepada Allah, ya. Maka ini harus diperbaiki, ya. Tapi jangan meninggalkan sholatnya. Tapi yang ditinggalkan perbuatan keji dan mungkarnya. Ya. Jangan kebalik. Saya sholat juga tapi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Udah nggak sholat aja. Jangan kebalik, ya. Karena kita ini tidak hidup di dunia terus. Kita akan ke akhirat. Jadi yang ditinggalkan ya hal-hal yang tidak berguna, yaitu perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itulah yang harus ditinggalkan, bukan sholatnya, gitu ya. Nah, apalagi dalam perjalanan Nabi ketika di Isra dan Mi'rajkan ini, di sana beliau ditampakkan orang-orang ya yang di surga, ya, orang-orang di surga. Mereka penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ditunjukkan ya Masyitoh, ya, tukang sisirnya anak Fir'aun yang kemudian disiksa dengan dimasukkan di penggorengan ya yang berisi minyak yang panas,
tapi dia tetap ya beriman kepada Allah dan tidak mau meninggalkan keimanannya untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dia dihukum dengan hukuman yang sangat sadis ya oleh Fir'aun. Nah, maka dia dengan imannya itu ditempatkan oleh Allah di dalam surga, subhanallah ya. Dan orang-orang yang beramal ya, dia mempunyai harta disedekahkan ya, maka di surga ditampakkan oleh kepada Nabi bahwa orang itu ya, menyebar benih, kemudian saat itu juga langsung tumbuh, dia panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi. Begitulah ya orang yang bersedekah tidak akan habis-habisnya, dia akan memanen sedekahnya itu di surga. Ya. Di sisi lain, ketika ya ditampakkan neraka, beliau melihat ya orang-orang yang disiksa, ya ada orang yang lidahnya ditarik, ya kemudian di tengah neraka ini api, ya sudah digodok api, lidahnya ditarik, kemudian lidah itu dipotong, ya dan kemudian tumbuh lagi, dipotong lagi, ya sampai Nabi bertanya, apa ini? Kenapa orang? Ya inilah orang yang ahli ghibah, ya suka ngomongin orang, ya sedangkan orang itu tidak suka untuk diomongin ya keburukan-keburukannya, ya tukang dusta, ya dan lain-lain, ya ditampakkan ya orang yang di neraka ini, di neraka disuguhkan daging yang bagus dan daging yang busuk, ya tapi dia malah makan daging yang busuk, ya kemudian dia dipukul ya kepalanya dan sebagainya, ya ketika ditanyakan, inilah orang yang berzina, ya karena dia sudah punya istri yang sah, ya tapi masih mencari perempuan yang tidak sah baginya, dan dia berbuat zina, berbuat yang haram, yang diharamkan oleh Allah, ya. Nah, jadi ini adalah untuk apa? Untuk membina akhlak, ya. Ini pelajaran-pelajaran untuk terbinanya akhlak dari umat Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian pemakan riba dan macam-macam ditunjukkan kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita, bagi umat ini, agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akhlak mulia. Ini kita harus menjaga diri agar dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan, akhlak kita terjaga. Itulah yang seharusnya diambil pelajaran. Ya. Nah, maka ini peristiwa yang sangat berharga, ya kalau kita memperingatinya dengan ya misalnya mengadakan kajian virtual seperti ini bukan sesuatu hal bid'ah, karena kita sedang dalam ruang ilmu, dalam mengingatkan, ya dan kita ambil momentum ini adalah untuk mengingatkan kita tentang peristiwa tersebut, ya ini adalah merupakan sesuatu yang insya Allah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk mengingatkan ya tentang tanah Palestina yang harus menjadi perhatian kita, ya karena Rasulullah diperjalankan itu dari Mekah ya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nah, ya. Nah, jadi ada hal-hal yang kembaran gitu ya, kembaran. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, kembaran gitu ya. Bahkan itu adalah kiblat pertama kita, ya. Ada Nabi Ibrahim dulu punya istri ya yang bernama Sarah dan bernama Hajar. Yang Sarah ada di Palestina, yang Hajar ada di Mekah. Ya, jadi kembaran. Nah, jadi kita tidak boleh ya
atau lalai terhadap tanah Palestina yang di sana ada Al-Masjidil Aqsa. Kita harus berusaha untuk ikut serta andil dalam memerdekakan Palestina. Ini adalah akhlak kita. Ya. Dulu ada seorang sahabiyah yang bertanya tentang Al-Masjidil Aqsa. Kemudian Rasul mengatakan, sholatlah di sana. Ya. Sesungguhnya sholat 2 rakaat di Al-Masjidil Aqsa itu menghilangkan, menggugurkan semua dosa-dosa. Ya. Tapi saya tidak bisa ke sana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kirimkanlah minyak ke Masjidil Aqsa untuk menjadi penerangan buat orang-orang yang beribadah di sana. Subhanallah ya. Kalau nggak bisa ke sana, kirimlah minyak ya yang menjadi sumber cahaya lentera untuk menerangi Masjidil Aqsa ini. Nah, ini adalah pesan yang harus kita fahami bahwa sekarang, apalagi ketika Al-Masjidil Aqsa dalam keadaan teraniaya, dikangkangi oleh Zionis Israel, ya orang sholat di sana susah, orang-orang Islam di sana sholat susah, maka ya umat Islam sedunia harus perhatian, memberikan perhatiannya untuk memberikan bantuan pembelaan. Kalau kita belum bisa ke sana untuk melakukan pembelaan secara fisik, maka kita bisa menyalurkan bantuan kepada ya saudara-saudara kita di sana, baik di kota Al-Quds, Yerusalem maupun di kota Gaza atau di Palestina pada umumnya. Ini adalah bantuan yang akan menjadikan semangat saudara-saudara kita berjuang di sana terus ya membara karena ada saudara-saudaranya dari Indonesia yang memberikan bantuan ke sana. Ini adalah merupakan bukti bahwa kita bersaudara dan terus saling ya bekerja sama untuk merdekanya Palestina, untuk terbebaskannya Al-Masjidil Aqsa ya yang dia adalah kiblat pertama kaum muslimin ya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau menghadap ke Masjidil Aqsa ya kiblatnya itu ke Al-Masjidil Aqsa selama 16 sampai atau 17 bulan ya. Setelah itu baru dipindahkan oleh Allah ke Ka'bah. Ya, jadi ini kiblat pertama kita umat Islam, nggak boleh dilalaikan. Ya, maka itulah hal-hal yang kita perlu perhatikan, bagaimana Al-Masjidil Aqsa, bagaimana tanah Palestina, bagaimana perjuangan di sana yang semuanya adalah merupakan kewajiban kita. Jadi Isra Mi'raj bukan sekedar kisah sejarah ya, tetapi dia adalah merupakan peringatan agar sholat ditegakkan ya, dan menegakkan sholat itu adalah menuju kepada kesuksesan. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya mereka khusyuk. Ya, maka sholat ini ya ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj adalah harus ingat untuk menegakkan sholat. Kemudian dengan sholat kita harus berusaha memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ya pola hidup kita, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan melaksanakan hal-hal yang terbaik. Dan ya Isra Mi'raj ini adalah tanda cinta Allah kepada hambanya ya, sehingga untuk menuju ke surganya Allah tunjukkan melalui hambanya yang Al-Amin, yang dipercaya, yang kemudian menyampaikan kepada kita apa-apa yang dia lihat, yang dia saksikan
untuk kita yakini dan kita bersemangat menuju surganya Allah dan takut dari siksa nerakanya. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita selalu berada dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Baik, Alhamdulillah luar biasa sekali materi yang sangat daging semua gitu ya, dalam rangka Masya memperingati Isra Miraj, terutama untuk pilar sholat dan perbaikan akhlak. Baik para jemaah, dengan materi yang sudah disampaikan Ustadz yang sangat banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk raise hand atau boleh di kolom chat. Baik Ustadz, sambil menunggu para jemaah mempersiapkan pertanyaannya, mungkin dari Anda sendiri Ustadz. Allah. Eh, Tadi disinggung bahwa banyak dari kita yang melaksanakan sholat, tapi Hmm. akhlaknya tidak bagus gitu ya, akhlaknya belum bagus. Ada yang korupsi, segala macam gitu. Nah itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Tapi yang perlu ditinggalkan bukan sholatnya, tapi perbuatan keji dan mungkarnya. Begitu saja. Eh, Nah, eh, mungkin bagi teman-teman kita di luar sana yang belum merasakan nikmatnya sholat gitu ya, belum merasakan perbedaannya ketika kita melaksanakan sholat. Nah, adakah tahapan-tahapan yang eh, pasti atau perlu mereka lalui begitu agar sampai kepada mereka merasakan nikmatnya sholat begitu? ya, ya. Jadi memang segala sesuatu itu perlu latihan-latihan, ya. Perlu hal-hal yang seseorang melatih diri dengannya. Ya. Seorang olahragawan, atlet angkat besi, ya, angkat berat, itu tidak bisa langsung angkat Hmm. beban 50 kilo, 100 kilo, tapi dia bermula dari latihan-latihan 2 kilo, ya, sekilo, 2 kilo, terus naik-naik sampai bisa mengangkat ya beban yang berat itu. Nah, jadi begitulah dalam kita melaksanakan sholat. Mungkin pertama kita ya karena nggak enak sama orang atau apa, teman diajak ya, padahal teman itu sudah ngasih ya, asalnya begitu. Tapi jangan berhenti di situ, kita kemudian meningkatkan lagi betapa nikmatnya ternyata sholat ini, betapa nah itu tentu perlu adanya bimbingan. Makanya kita jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kita Hmm. harus terus ya bergabung bersama dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik, yang menasehati, dengan guru-guru yang baik, yang memberikan nasihat-nasihatnya agar terjadi peningkatan. Nah inilah dengan hal-hal seperti ini akan menghadirkan kecintaan kita kepada sholat itu ya, sehingga walaupun sholat 5 waktu saja sudah menjadikan seseorang masuk surga ya dengan menjalankan yang 5 waktu, tapi kemudian kita ingin meningkat, ingin surganya yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, maka nantinya akan timbul keinginan untuk menambah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau kita sudah sholat itu kita sudah merasa bahwa ini adalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ya, maka sudah kita perbaiki, kita merasa bahwa ya kita sholat ini dilihat Allah, ya, maka kita nanti akan bisa hadir dalam pikiran kita seusai sholat, ya, ketika kita berinteraksi, ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita akan merasa kita pun dilihat Allah. Hmm. Jadi Allah bukan melihat kita saat kita sholat saja, Hmm. tapi di luar sholat pun kita dilihat Allah. Maka dengan demikian akan malulah kita dilihat Allah dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan ya memakan hak orang lain. Hmm. Walaupun orang yang dimakan hartanya misalnya ya
dikorupsi, di ini macam-macam itu, dia tidak tahu, dia tidak melapor, dia ini, Allah Maha tahu. Ya, Allah akan menghadirkan pengadilan yang sangat ya adil dan tidak bisa direkayasa oleh manusia. Ya, manusia ingin memberikan kalau dia punya emas ya sebesar bumi, ya emas sebesar bumi, dia ingin menukar ya kedolimannya dulu dengannya, tapi sudah tidak ada lagi. Nah, jadi pemikiran-pemikiran seperti ini harus dihadirkan sehingga ya dia bisa menikmati sholat dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz, jawabannya Ustaz. Jadi memang ada tahapan dulu Ustaz ya. Tidak langsung Betul. tiba-tiba menikmati sholat gitu. Harus Iya, sabar itu kan saja. bisa. Ya. Eh, Baik, para jemaah, dipersilakan bagi ada para jemaah apabila ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Boleh Ustaz, ada pertanyaan di kolom komentar. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah ketika kita sholat tidak tepat waktu karena aktivitas atau kesibukan, atau karena lupa atau lalai, apakah tetap mendapatkan pahala sholatnya? Dan apa dampaknya kepada orang tersebut jika hal tersebut dilakukan? Ya. Nah, inilah rahmatnya Islam, ya. Islam itu penuh rahmat, penuh ampunan. Ya, seseorang itu selalu diterima oleh Allah ketika dia menyadari tentang ya kelalaiannya, lalu dia segera menyusul dengan ketaatan, maka ya, apa ya, kesalahannya itu diampuni oleh Allah, ya, dan dia diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah sangat menyintai hamba-hambanya yang bersalah lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalaikan sholat ini perlu dilihat apakah dia sampai keluar waktunya atau masih dalam waktunya, ya. Kalau ya, makanya dalam mengajarkan sholat itu malaikat Jibril kan datang di awal waktu zuhur, kemudian besoknya datang di akhir waktu zuhur, ya. Akhir waktu zuhur itu menjelang asar, ya. Nah, kemudian di hari yang pertamanya tadi di waktu asar malaikat Jibril datang, kemudian besoknya di akhir waktu asar, begitu. Nah, maka kata Jibril alaihissalam, inilah waktu-waktu sholat ya, yang ditentukan. Ya, jadi maka kalau kita dengan kesibukan atau sedang ada aktivitas dan sebagainya yang zuhur itu misalnya kalau di Jakarta ini jam 12:04 ya, 12:04 waktu zuhur. Kemudian seseorang karena sedang ada aktivitas, ada sekolah, ada kuliah, doa, maka dia sholat ya jam 2 misalnya, ya. Nah, ini tidak, atau ini masih dalam waktu, ya, ini masih dalam waktu, bukan di luar waktu, ini masih dalam waktu, dan karena dia tadi ada aktivitas-aktivitas, ya, tidak menjadi hal yang menjadikan dia disebut melalaikan. Dia disebut melalaikan itu dicontohkan oleh Rasulullah, seseorang yang tidak ada kesibukan, ya, dia hanya main-main dan sebagainya, dia hanya melihat matahari, ya, waktu asar itu, ya, nunggu sampai ketika matahari hampir tenggelam, hampir terbenam, ya, baru dia buru-buru sholat asar dengan cepat-cepat seperti ayam mematok jagung gitu, tuk 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 tuk, ya udah nggak tahu apa yang dibaca, ya. Nah, maka inilah sholat orang yang kemudian tidak diterima oleh Allah, ya, karena dia dari tadi nggak ada kerjaan, ya, mungkin main game ini itu, ya, sambil lihat, ya, ke langit, kalau sekarang lihat jam kali, ya, waktu maghrib jam 6 atau jam 18:17 misalnya, nah, dia sampai jam 18:15 baru buru-buru sholat asar, ya, ya. Nah, ini orang yang lalai. Tapi kalau dia karena suatu alasan, ya,
bukan kebiasaan, suatu alasan, ada mengurusi orang tua, mengurusi pekerjaan dan sebagainya, sehingga dia sholat misalnya jam 17, ya sholat asalnya jam 5, jam ya setengah 6 bahkan mungkin kalau sekarang, ya dengan waktu maghrib yang agak mulur itu, maka ini masih dalam waktunya, ya. Usahakan jangan sampai keluar dari waktu yang telah ditentukan batasannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hatur nuhun Ustaz. Begitu Ya. jawabannya dari pertanyaan dari Ustazah Marnia. Tapi tadi di pertanyaan ada dampaknya apa Ustaz ya? Apabila kita eh, beberapa kali, bukan Allah ya, dalam kesibukan tidak tepat waktu gitu. Adakah dampaknya bagi seorang tersebut? Iya, jadi kita hendaknya punya komitmen untuk bersungguh-sungguh dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak dalam posisi bermalas-malasan. Itu. Kalau kita bermalas-malasan, nah itu beda lagi. Ya, ini jadi meremehkan tadi, ya. Tapi kalau kita komitmen untuk hati kita ingin tepat waktu misalnya, tapi keadaan karena pekerjaan atau karena situasi dan sebagainya yang tidak memungkinkan, ya kita tidak berada di awal waktunya, tidak berada di awal. Maka selama kita masih di dalam waktu itu, kita masih tetap dinilai sebagai melaksanakan ibadah tersebut pada waktunya, ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Hatur nuhun, Ustaz. Baik, mangga para jemaah, ada satu pertanyaan lagi barangkali dari para jemaah apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Cukup insya Allah, cukup jelas penjelasan dari Ustaz. Baik, Ustaz, Alhamdulillah, karena tidak ada yang ditanyakan lagi oleh para jemaah, mudah-mudahan informasi atau ilmu yang disampaikan jelas. Sepertinya ada satu pertanyaan itu tentang kodok sholat itu. Di mana Ustaz? Bentar. Chat. Oh ya betul, berlanjut ya. Kemudian sama satu lagi Ustaz tentang qada salat, bagaimana Ustaz? Apakah ada? Iya, jadi kodok sholat ini ada untuk hal-hal yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Seseorang tidak bisa sholat di waktunya sampai waktunya keluar. Maka waktunya keluar bukan berarti wah sudah lewat, selesai. Tidak. Apa itu? Pertama, seorang yang pingsan misalnya, ya. Nah, orang pingsan di waktu zuhur, dia baru bisa siuman di waktu asar. Maka dia mengkodok zuhurnya tadi, ya, dengan asar, ya. Atau seseorang yang lupa, ya. Dia lupa, biasanya sholat zuhur berjamaah, ya, baru pada saat itu karena sesuatu hal dia tidak berjamaah, tidak melaksanakan. Ketika di waktu asar dia baru ingat, ya. Nah, maka dia melaksanakan. Atau dia biasa sholat isya di awal waktu berjamaah, tapi karena ada acara ini dan sebagainya, dia tidak melaksanakan, dia pulang ke rumahnya dengan merasa sudah seperti biasanya melaksanakan sholat isya. Begitu subuh bangun, ya sudah masuk waktu subuh, baru dia sadar, tadi malam saya isya di mana ya? Ternyata belum. Baru maka di situ dia melaksanakan sholat, ya, isya, ya, dengan diniatkan isya yang telah terlewatkan itu, ya. Atau seseorang dalam keadaan terpaksa, misalnya orang dipaksa untuk oleh orang non muslim begitu, ya, dia kerja di tempat non muslim, dia dipaksa untuk kerja sampai dia tidak bisa sholat. Maka ketika sudah ada kesempatan dia mengkodok apa yang tertinggal dari sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz.
Ada satu lagi Ustaz yang bertanya dari Ustaz Andi Mursyid. Pertanyaannya, Bismillah Ustaz, Afwan mau izin bertanya, apakah ada tanda-tanda diterimanya sholat ataupun ditolaknya sholat kita? Padahal Ustaz. Iya. Eh, ya, jadi sholat ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha ya merahmati begitu ya. Kita husnudzon kepada Allah, jangan merasa sholat kita ditolak ya. Kita harus husnudzon pada Allah bahwa sholat kita diterima. Selama kita meniatkannya karena Allah, ya maka jangan sampai kita salah niat, misalnya sholat untuk kaya, sholat untuk ya dapat pekerjaan, ya, nah, itu niat yang salah. Tapi niatkan sholat itu adalah karena Allah, niatkan sholat itu adalah untuk mencari ridho Allah, ya, maka kita berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah pasti menerima sholat kita. Masa ada hambanya datang kepadanya kok tidak diterima gitu. Jangan sampai merasa bahwa wah apa sholat kita diterima apa enggak ya kita tidak tahu. Yakinlah bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Ya, Allah. contoh tadi ya orang yang tertidur ya, ketiduran ya mau sholat belum sholat maghrib misalnya ya, dia tertidur dari asar sampai isya misalnya ya, maghribnya kelewat maka ketika bangun dia ingat belum sholat maghrib ya dia maghrib kemudian isya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Luar Ya, biasa, saking pentingnya sholat begitu saja. Dan tadi harus berhusnuzon, harus yakin bahwa sholat kita diterima. Masa ada iya, hambanya datang, Allah tidak menerima begitu ya Ustaz. betul betul. Luar biasa. Baik, barangkali dicukupkan karena waktu kita juga terbatas. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita semua bisa mendapatkan ilmunya dan bisa tentu saja mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ustadz, izin untuk memimpin doa di akhir sesi. Baik, insyaallah. Marilah para hadirin dan hadirat jamaah kajian virtual subuh ini mudah-mudahan doa kita diterima, kita mengaminkan doa yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadhiyal hajat rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم من أراد بهذا الدين وبأهله خيرا فأعنه ووفقه ومن أراد بهذا الدين وبأهله شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة اللهم أطعمهم اللهم اسقهم اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف جرحاهم اللهم اجعل موتاهم شهداء اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وزد قوتهم اللهم دمر اليهود الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر فلسطين من قبضة اليهود الظالمين بقوتك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في السودان اللهم احقن دماء المسلمين في السودان اللهم انصر المسلمين في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي كشمير وفي سنجيان وفي ميانمار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المسلمين
اللهم انصر المسلمين اللهم احفظ المسلمين بعونك وكرمك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Insyaallah. para jamaah, dengan diakhiri sesi kita dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Jufar Bawazir, maka berakhir sudah kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali di acara yang sama, di jam yang sama. Untuk itu bagi para jamaah untuk bisa menyebarkan informasi ini seluas-luasnya agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang mendapatkan ilmu di Sabtu pagi. Baik, Alhamdulillah Ustadz, hatur nuhun, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin. Semuanya insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Akan ibadah saum Ramadan nanti insyaallah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah para jemaah, mari kita tutup saja kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit di MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Jazakallahu khairan.